wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas sekian banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Karena dengan kita mensyukuri nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umat manusia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah surat, yakni surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah." Dan sungguh kami benar-benar telah memberikan kepada Luqman sebuah hikmah. Kami memberikan hikmah kepada Luqman. Anishkur lillah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsih." Maka barang siapa yang dia bersyukur, hakikatnya sesungguhnya yashkuru li nafsih, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang dia itu kufur, tidak mau bersyukur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsih." Dan siapa yang dia itu bersyukur, hakikatnya rasa syukurnya dia itu ya untuk dirinya sendiri. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Innama ya'udu naf'u dzalika wa thawabuhu 'ala syakirin." Jadi manfaat yang akan dia dapatkan, kemanfaatan, pahala, balasan, itu semuanya akan kembali kepada orang-orang yang bersyukur. Akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat kita bersyukur kepada Allah, hakikatnya semua itu akan kembali kepada kita. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita akan banyak meraup sekian kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Tentu akan berbalik arah ketika kita kufur, tidak mau bersyukur, ya kembalinya juga akan kepada kita. Akan kepada kita sendiri. Kita berkeluh kesah, tidak terima, tidak bersyukur, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sekian banyak kenikmatan. Tolak ukur syukur tidak hanya dari segi harta,
Ketika hartanya banyak, barakallahu fikum, ya dia merasa ya senang, wajar. Namun tatkala dia tidak memiliki harta sama sekali atau hartanya hanya sedikit, dia merasa sedih. Wajar juga mungkin. Tapi tatkala dia barakallahu fikum tidak terima dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok saya hanya diberikan harta sekian? Atau saya termasuk orang-orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Kan tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sudah sangat-sangat banyak. Kenikmatan berupa sehat, kemudian bisa bercengkerama dengan orang-orang yang kita sayangi, itu kan juga nikmat. Dan tentu masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Nikmat ibadah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tentram. Itu juga nikmat yang wajib kita syukuri. Bahkan itu yang dicari oleh orang-orang yang bergelimang dengan harta. Hartanya banyak melimpah ruah, tapi mereka tidak mendapatkan ketenangan hati. Bahkan waktu itu saya mendapatkan curhatan barakallahu fikum ya dari salah seorang ikhwan yang masya Allah ya, dia kalau soal harta betul-betul dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya banyak. Namun dia nyampaikan, saya itu pengen cari ketentraman. Saya pengen cari ketenangan hati. Makanya cari majelis taklim dia. Cari majelis taklim yang menenangkan hati. Hingga akhirnya dia mendapatkannya. Masya Allah. Padahal hartanya sudah sangat banyak dan sudah sangat-sangat cukup. Barakallahu fikum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas barakallahu fikum ataupun faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihatinya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an wasiyati Luqman liwaladihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat Luqman selaku seorang ayah untuk anaknya beliau atau anak tercintanya. Luqman barakallahu fikum memberikan wasiat kepada anaknya untuk jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, dengan kesyirikan. Zulm asyirik. Ulaika lahumul amnu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun,
dan mereka akan mendapatkan petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyirik an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik itu ialah, barakallahu fikum, engkau jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakanmu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis juga mengingatkan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauh-jauhilah oleh kalian as-sab'a, 7 hal, 7 perkara yang dapat membinasakan. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa ma hunna, 7 perkara tersebut apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan jangan mencampur adukkan antara keimanan dengan perbuatan syirik. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan jauh-jauhilah perbuatan apa ini? Syirik. Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita berbuat syirik. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Ada sebuah kisah ya, yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang masuk ke dalam surga karena sebab lalat. Dan seseorang yang masuk ke dalam neraka juga karena sebab lalat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Ada seorang yang masuk surga disebabkan karena seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Dan ada seorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Qalu, maka mereka pun bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa seperti itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masuk surga karena seekor lalat. Masuk neraka juga karena seekor lalat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, marra rajulan ala qaumin lahum sanam. Ada 2 orang yang melewati suatu kaum, lahum sonam. Kaum tersebut padanya ada patung-patung ataupun berhala. Ya, mereka punya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seorang pun untuk melewati kaum tersebut yang padanya ada berhala hatta yuqarrib, sampai orang tadi ya mempersembahkan sesuatu. Yuqarribu lahu syai'a, mempersembahkan sesuatu untuk berhala-berhala tadi. Faqalu li ahadihim, maka mereka pun mengatakan kepada salah seorang di antara 2 orang tadi yang ingin melintas, ingin lewat, qarrib. Pada orang yang pertama, ya, mereka mengatakan, qarrib, persembahkan sesuatu, sembelihlah sesuatu. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk bisa aku persembahkan, untuk bisa aku sembelih. Qalu lahu, maka mereka, kaum tadi yang padanya ada berhala-berhala tadi, yang memiliki berhala-berhala tadi, mengatakan pada orang tadi,
qarrib walau dzubaban. Sembelihlah, persembahkan untuk berhala-berhala tadi, walaupun hanya dengan menyembelih seekor lalat. Faqarraba dzubaban. Maka orang tadi pun menyembelih seekor lalat dan dia persembahkan untuk berhala tadi. Fakhallu sabilahu. Maka mereka pun memberikan jalan untuk orang tadi dan bisa lewat orang yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadakhalan nar. Orang ini masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar. Maka kaum tadi ya, yang padanya ada berhala berbicara kepada orang yang kedua, qarrib, persembahkan. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Kata orang tadi, kata orang yang kedua ini, aku tidak akan mempersembahkan kurban, menyembelih sesuatu kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini betul-betul barakallahu fikum ya, ketika dia menyembelih, ya sembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan berkurban, tidak akan menyembelih sesuatu untuk seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka fadarabu unuqah. Karena orang ini tidak mau berkurban, tidak mau menyembelih untuk berhala yang dipersembahkan untuk berhala-berhala tadi, fadarabu unuqahu. Maka mereka menebas leher orang tadi. Namun kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadakhalal jannah. Orang ini masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah hasil seseorang yang memiliki tauhid yang kuat dan seseorang yang meremehkan perbuatan syirik. Padahal barakallahu fikum yang dia lakukan itu mempersembahkan untuk berhala-berhala tadi, menyembelih dengan seekor lalat yang sangat kecil. Nilainya pun tidak ada. Namun karena perbuatan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk dipersembahkan selain Allah Subhanahu wa taala, masuklah dia ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah orang kedua yang masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena tauhidnya kuat. Dia tidak mau menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhkan dari perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi. Pembahasan berikutnya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di mana ibunya telah mengandungnya ala wahn. Wahnan ala wahn. Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Subhanallah. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
ilayyal masir, hanya kepadaku engkau kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baik kepada orang tua itu menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Perjuangan kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita dan telah mengerahkan sekian banyak hal untuk kita, maka menjadi sesuatu yang harus untuk kita berbakti kepada keduanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Ya, ini berbuat baik, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, entah itu yablughanna indakal kibar, salah seorang di antara keduanya itu yablughan, sudah mencapai masa tua, sudah mulai menua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma, entah itu salah satu dari keduanya sudah mulai menua, au kilahuma, atau mungkin dua-duanya sudah tua renta, barakallahu fikum, ataupun sudah umurnya sudah mulai banyak. Hal-hal yang biasa ataupun aktivitas yang biasa dikerjakan sudah mulai berkurang. Sudah banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan mungkin malahan. Dan tentu sangat membutuhkan bantuan anaknya. Ya sudah mulai tua. Dulu ketika masih kuat-kuatnya berjuang cari harta, berjuang gimana caranya biar anaknya bisa bahagia, bisa senang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uff." Maka jangan sekali-kali ngomong atau berbicara kepada keduanya perkataan uff, sekedar uff. Uff itu ya kalau kita artikan seperti orang tua kita yang mungkin ya membutuhkan bantuan kita, lagi sibuk ataupun memang nggak bisa, ya, jadi membutuhkan bantuan kita, entah bantuan apapun itu macamnya, ataupun apapun itu bentuknya. Jangan sekali-kali kita mengatakan ibu nih, bapak nih, ganggu aja, ini lagi sibuk ini. Atau mungkin orang tua kita lagi pengen curhat sama kita, lagi seneng ngomong sama kita, banyak hal-hal yang diceritakan kepada kita. Karena kita lagi sibuk dengan hal-hal yang lain, mungkin kita ngomong, bapak ini apa toh? Ibu ini apa toh? Cerita terus, capek dengernya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wala tanharhuma, sampai kita membentak keduanya. Allah ingatkan wala tanharhuma, jangan engkau bentak keduanya. Apalagi sudah ya megang sesuatu, sudah buyutan. Ya, kayak gini nih. Sudah tua, sudah jalannya juga lama, ya kan? Mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau makan, mau minum diambilkan, mau pergi ya diantar, dituntun dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali kita bentak keduanya. Ibu ini, bapak ini.
Astagfirullah. Jasa keduanya itu sangat besar. Barakallahu fikum. Tidak layak dan tidak pantas jika kita membantak keduanya hanya karena sesuatu yang mereka tidak mampu. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita minta sesuatu tidak dikasih sama orang tua kita. Ya mungkin karena memang nggak ada. Ah, ibu ini cuma minta kayak gini aja nggak dikasih. Ah, bapak ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, na'udzubillah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk kita berikan kepada keduanya. Kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan untuk keduanya. Berucaplah ya. Berucaplah untuk kedua orang kita, kedua orang tua kita. Berucaplah untuk kedua orang tua kita dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang enak. Bukan ucapan-ucapan yang bisa menyakiti hati mereka. Bukan ucapan-ucapan yang bisa membuat derai air mata. Mungkin di hadapan anaknya, barakallahu fikum, dia tidak menangis dan tidak bersedih. Tapi tatkala dia bersendirian, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangisi anaknya sampai berlinang air mata. Jangan sampai itu terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, wakhfid lahuma janahadzul. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Kita harus betul-betul merendah di hadapan siapa ini? Kedua orang tua kita. Jangan sampai kita merasa tinggi. Orang tua kita yang mungkin barakallahu fikum ya, sudah tidak punya apa-apa, juga sudah mulai menua. Kita yang barakallahu fikum ya, semakin tinggi jabatannya mungkin, semakin banyak hartanya mungkin, semakin kuat fisiknya. Kemudian kita tidak menoleh kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua. Ataupun kita lupakan malah, na'udzubillah ya. Lupa jasa-jasa orang tuanya yang telah mendidik dia dan dapat pada Allah tentunya menjadikan dia menjadi orang yang sukses. Sayangi kedua orang tua kita selagi masih ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ya. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, Rabb, wahai Rabbku, irhamhuma, sayangilah keduanya sebagaimana dia menyayangiku di masa kecil, ataupun sebagaimana keduanya menyayangiku di masa kecil, mendidikku ya. Barakallahu fikum. Rabbirhamhuma, sayangilah keduanya sebagaimana dia telah mendidikku, menyayangiku di masa kecilku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang begitu mendalam dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang anak terhadap orang tuanya. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tua, ayah dan ibu tentunya memiliki peran yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Mereka yang telah memberikan sekian banyak kebaikannya kepada kita, harusnya kita pun juga menjadi orang yang bersemangat juga, barakallahu fikum, untuk bisa membalas kebaikan mereka. Apalagi keridhaan mereka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
juga akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ridallah fi ridal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita itu ridho, Allah Subhanahu wa taala juga akan ridho. Artinya apa? Segala hal yang kita lakukan, ya, jika kita senantiasa menjadikan orang tua kita menjadi sesuatu yang prioritas, artinya kita selalu menyayangi orang tua kita. Kita sampaikan kepada kedua orang tua kita apa yang kita inginkan. Dan kita minta kepada kedua orang tua kita untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai abi, wahai ummi, saya akan menjalankan apa, ya kan, bisnis apa mungkin, barakallahu fikum, ya. Cerita, ya. Doakan biar bisnis yang saya akan jalankan sukses. Minta doa sama orang tua kita. Kalau orang tua kita itu senang dengan kita, karena kita juga dekat sama mereka. Dan minta doa ke orang tua kita. Ketika orang tua kita mendoakan, insya Allah, ya, keberkahan akan menyertai. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathu da'awat la turad." 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya adalah da'watul walid, doanya kedua orang tua. Minta sama orang tua kita biar didoakan agar apa yang kita inginkan, barakallahu fikum, Allah mudahkan. Selain kita juga barakallahu fikum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha, ya, kita juga mendekat dengan orang tua kita. Kita sayangi mereka, dan sekali lagi doanya mereka itu betul-betul ma'asyiral muslimin, ya, mujarab, ya, barakallahu fikum, ya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi, wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sampai murka, orang tua kita sampai tidak suka sama kita karena perbuatan kita mungkin, ya, karena ucapan kita, tindak tanduk kita, sehingga orang tua kita, ya, murka, marah, Allah pun juga akan marah. Lalu bagaimana kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qal, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka seorang. Celaka seorang. Celaka seorang. Dikatakan, ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, sudah lanjut usia, entah itu salah satunya atau dua-duanya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, falam yadkhulil jannah, orang tadi tidak masuk ke dalam surga. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati kedua orang tua kita, entah itu ayah kita atau ibu kita, dalam keadaan sudah tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan sudah tua. Ya. Tapi tidak membuat kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak membuat kita masuk ke dalam surga.
Artinya kita campakkan kedua orang tua kita. Apalagi kalau melihat orang tuanya sudah tua dan nggak bisa apa-apa. Udah kasih aja kemana? Panti jompo misal. Alhamdulillah. Harusnya itu menjadi sesuatu yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pahala atau isinya, keberkahan juga akan banyak dia dapatkan. Dia sayangi kedua orang tuanya. Dia jaga kedua orang tuanya. Sekalipun memang sudah tidak bisa apa-apa. Sudah tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, orang tua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sosok yang harus kita jaga, sosok yang harus kita hormati, sosok yang harus kita sayangi selama mereka ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan intaku mithqala habbatin, di mana perbuatan tadi itu seberat biji sawi, mithqala dzarrah, mithqala habbatin min khardal. Ya. Jadi tentu sangat kecil ya. Fatakun fi sakhrah, yang berada dalam batu, berada pada sebuah batu, au fis samawati au fil ard, atau berada di langit ataupun di bumi, ya'ti bihallah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendatangkannya, akan menghadirkannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan maha teliti. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, itu semuanya akan diperhitungkan dan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan meletakkan timbangan amal nanti di yaumul qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun, tidak ada jiwa pun yang terzalimi sedikit pun pada waktu itu. Nggak akan ada yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, sekalipun amalan itu hanya seberat biji sawi, ataina biha, kami akan datangkan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Masya Allah, sebesar biji sawi, semuanya akan didatangkan dan akan diperhitungkan nanti di yaumul qiyamah. Oleh karena Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, khairan yarah, melakukan apa ini? Kebaikan, walaupun hanya sebesar apa ini? Biji dzarrah, yarahu, dia akan melihatnya. Siapa yang beramal atau melakukan sesuatu kebaikan, walaupun hanya seberat biji dzarrah, yarah, dia akan tahu, dia akan melihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, siapa yang mengerjakan kejahatan, kejelekan, walaupun hanya seberat biji dzarrah atau seberat dzarrah, yarah, dia akan melihatnya. Jadi semuanya akan diperhitungkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan kita meremehkan sesuatu kebaikan.
Dan jangan kita meremehkan suatu kejelekan, ya, kecil maupun besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena semuanya akan diperhitungkan nanti di yaumul qiyamah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini barakallahu fikum yang bisa kita ambil beberapa faedah terkait nasihat dari Luqman terhadap anaknya. Masih ada lanjutannya barakallahu fikum, ataupun masih ada beberapa pesan dari Luqman untuk anaknya barakallahu fikum, namun karena keterbatasan waktu jadi kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.